Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 Juni 2021 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, kemarin kita telah mendengarkan Injil Matius tentang berdoa yang baik. Yesus mengajarkan agar janganlah berdoa di ruang publik supaya dilihat orang, melainkan masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu kamar lalu berdoa. Marilah sekarang kita lanjutkan tentang berdoa yang baik, seperti yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri, yang dicatat pada Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15 berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, salah satu alasan mengapa orang berdoa ialah hendak memohon sesuatu. Maka kita boleh menyebutkan sebagai doa permohonan. Permohonan itu bisa dikabulkan, tetapi juga tidak. Terserah kepada kehendak dari yang dimintai permohonan. Jika tidak dikabulkan, tentu pemohon boleh saja merasa sedih atau kecewa, tetapi tidak boleh memaksa. Dari bacaan Injil yang tadi kita telah dengarkan bersama, Yesus mengajarkan bagaimana berdoa supaya dapat dikabulkan oleh Allah Bapa. Yesus berkata, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Barangkali anak milenial zaman now agak bingung dengan istilah bertele-tele, karena mereka lebih mengenal istilah nyinyir atau julid, padahal artinya berbeda. Mungkin kata ngelantur ya lebih pas untuk menggambarkan arti kata bertele-tele itu, yaitu percakapan yang tidak jelas ujung pangkalnya, berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Jika kita bertele-tele ketika berdoa, jangan-jangan Yesus akan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Seperti yang dikatakannya kepada Yakobus dan Yohanes ketika mereka meminta kursi jabatan dalam kerajaan surga. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Yesus terhadap perkataannya ini? Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Ketika saya hendak meminta atau memohon sesuatu, maka cara saya memohon tergantung kepada siapa saya memohon. Jika saya memohon kepada seseorang yang tidak saya kenal atau baru yang saya kenal, tentulah berbeda ketika saya meminta kepada suami atau anak-anak saya. Karena saya mengenal suami dan anak-anak saya, maka saya tidak perlu bertele-tele ketika saya memintanya. Namun, tentu tidak bisa saya lakukan hal yang sama ketika meminta kepada orang-orang yang baru saya kenal atau tidak mengenal saya. Begitu juga halnya dalam hal berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan yang kita kenal, yang boleh kita sebut sebagai Bapa. Maka tidak perlulah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus juga mengatakan, Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Allah Bapa telah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya, dan Allah akan mengabulkan setelah kita memintanya di dalam doa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meminta di dalam doa agar Allah Bapa mengabulkannya. Kita meminta yang memang kita perlukan. Misalnya kita meminta makanan yang secukupnya karena kita memang memerlukannya. Jika juga boleh meminta agar diampuni atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita sudah semestinya menghindari permohonan yang bertele-tele, tetapi permohonan itu tetap mesti kita panjatkan berulang-ulang kali dengan tidak jemu-jemunya. Ketika menyampaikan perumpamaan tentang seorang janda yang mengajukan permohonan kepada hakim yang lalim, Yesus berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Lukas bab 18 ayat 7. Rupanya inilah alasannya mengapa Yesus mengajarkan kita berdoa seperti ini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita memohonnya untuk hari ini dan besok kita memohonkan lagi untuk hari esok. Begitu seterusnya kita berdoa setiap hari dengan tak jemu-jemu. Yesus mau agar kita bertekun di dalam doa. Tidak perlu bertele-tele karena kita telah mengenal Allah Bapa kita. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, hal menarik lain dari doa yang diajarkan oleh Yesus ini yaitu menggunakan kata kami di dalam doa. Yesus tidak meminta kita menggunakan kata saya atau aku, tetapi kami. Ini jelas maksudnya agar kita juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga berdoa bagi mereka, meminta kepada Allah Bapa agar berkenan memberi rezeki juga kepada mereka, serta mengampuni juga kesalahan mereka. Maka dari itu kita menggunakan kata kami di dalam doa. Dan jika orang-orang di sekitar kita juga berdoa yang sama, yaitu doa Bapa kami, maka kita dibawanya serta di dalam doanya. Kita turut didoakan oleh mereka. Selain daripada itu, di kesempatan lain Yesus juga mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini jelas tersirat. Yesus mau agar kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah tandanya kita saling mengasihi. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya berdoa kepadamu. Maka dari itu,
kami yang Engkau himpun dalam persekutuan Daily Fresh Juice dengan tak jemu-jemunya berseru-seru kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 Juni 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.